Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 dengan Fauziah dan Ilman Nafiah akan mempresentasikan mengenai akuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lain. Beberapa hal yang akan dibahas yaitu diantaranya perkembangan struktur usaha kompleks, perluasan usaha dan bentuk struktur organisasi serta penciptaan entitas usaha. Yang pertama adalah perkembangan struktur usaha kompleks. Perluasan usaha itu tujuannya untuk apa sih? Yang pertama, sebagai cara untuk bertahan dan mendapatkan keuntungan, di mana pemilik dan manajer berusaha untuk meningkatkan ukuran perusahaan sehingga dapat menimbulkan skala ekonomis terkait dengan proses produksi maupun distribusi. Setelah perusahaan melakukan perluasan ke pasar baru, setelah itu perusahaan dapat mengembangkan potensi perolehan laba baru dan bagi industri yang memiliki siklus usaha dapat meningkatkan laba melalui diversifikasi. Selain itu juga dapat meningkatkan pamor perusahaan seiring dengan meningkatnya ukuran perusahaan dan reputasi keberhasilan dalam mengakuisisi perusahaan lain, sehingga manajemen perusahaan secara pribadi menganggap peningkatan skala usaha merupakan hal yang menguntungkan. Selanjutnya mengenai struktur organisasi dan tujuan usaha. Struktur organisasi yang kompleks dapat membantu pencapaian tujuan perusahaan seperti meningkatkan profitabilitas atau mengurangi risiko. Anak perusahaan adalah perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan lain, yaitu induk perusahaan, biasanya melalui kepemilikan mayoritas atau kepentingan pengendali saham perusahaan. Karena anak perusahaan merupakan entitas yang legal dan terpisah, maka risiko induk perusahaan terkait dengan aktivitas anak perusahaan dibatasi. Perusahaan sering memindahkan piutangnya ke anak perusahaan atau entitas yang bertujuan untuk menggunakan piutang tersebut sebagai jaminan, sebagai penerbitan surat utang atau obligasi ke perusahaan lain atau sekuritas. Dalam beberapa situasi, keuntungan pajak dapat diperoleh dengan melakukan beberapa aktivitas melalui entitas terpisah. Struktur organisasi, akuisisi, dan pertimbangan etika. Terkadang manajer menggunakan struktur organisasi yang kompleks untuk memanipulasi laporan keuangan demi keuntungan pribadi, di mana banyak yang mengambil keuntungan dari celah atau kekurangan pada aturan pelaporan keuangan menggunakan anak perusahaan, sehingga perusahaan banyak yang mendirikan entitas untuk tujuan khusus untuk memanipulasi laba. Entitas bertujuan khusus atau dikenal dengan EBK merupakan sebuah alat pendanaan yang bukan merupakan entitas operasi secara substantif dan biasanya diciptakan untuk tujuan tertentu. Dalam kasus Enron, EBK bertujuan untuk menyembunyikan nilai uang. Selain itu juga untuk menciptakan transaksi keuangan fiktif atau untuk mengubah pinjaman menjadi pendapatan. Sebagai tambahan atas kompleksitas penggabungan informasi keuangan atas dua perusahaan yang sebelumnya merupakan entitas yang independen, menimbulkan beberapa macam isu. Isu ini dapat menimbulkan sejumlah estimasi, asumsi, dan penyesuaian secara signifikan yang mempengaruhi pelaporan keuangan dari perusahaan-perusahaan yang terlibat. Selanjutnya adalah perluasan usaha dan bentuk struktur organisasi. Sejalan dengan perluasan dari dalam, maka banyak perusahaan yang merasa menguntungkan apabila memiliki anak perusahaan, sehingga terdapat beberapa alasan yang memotivasi perusahaan untuk menciptakan anak perusahaan baru. Yang pertama yaitu perusahaan yang terdiversifikasi secara luas dapat menempatkan operasi yang tidak berhubungan pada anak perusahaan yang terpisah untuk memudahkan lini pengendalian dan memfasilitasi evaluasi hasil operasi. Dalam beberapa kasus, entitas dapat dikhususkan dalam jenis aktivitas tertentu atau melakukan aktivitas operasinya di negara tertentu karena insentif pajak khusus. Alasan yang kedua yaitu untuk menghapus sebagian operasional usaha yang ada melalui penjualan langsung atau dengan memindahkan kepemilikan kepada pemegang saham lainnya atau pihak lain, di mana perusahaan menggunakan pendekatan ini untuk menghapus segmen operasi yang tidak lagi sesuai dengan misi keseluruhan perusahaan.
Selanjutnya, spin-off terjadi ketika kepemilikan dari anak perusahaan baru atau yang sudah ada didistribusikan ke pemegang saham induk tanpa melepaskan kepemilikan sahamnya di induk perusahaan. Sedangkan split-off terjadi jika saham anak perusahaan ditukarkan dengan saham induk perusahaan yang mengakibatkan pengurangan saham induk perusahaan yang beredar. Perluasan melalui kombinasi bisnis, di mana dilakukan dengan perusahaan lain untuk memasarkan produk baru atau masuk ke dalam suatu area baru. Kombinasi bisnis terjadi ketika dua atau lebih perusahaan bergabung dalam satu pengendalian yang sama, di mana konsep pengendaliannya berhubungan dengan kemampuan untuk mengarahkan kebijakan dan manajemen. Secara tradisional, pengendalian atas suatu perusahaan diperoleh melalui kepemilikan mayoritas atas modal saham biasa. Namun saat ini sudah banyak terjadi adanya perjanjian yang dapat memungkinkan perolehan pengendalian tanpa kepemilikan mayoritas. Perjanjian dibagi menjadi dua, perjanjian informal dan formal. Perjanjian informal merupakan suatu perjanjian yang sederhana secara personal, kadang dibutuhkan untuk membangun sebuah hubungan baik jangka panjang dan suatu usaha bersama. Biasanya perusahaan-perusahaan dengan produk dan jasa yang saling melengkapi akan membangun hubungan kerja secara implisit. Informalitas dan kebebasan yang membuat perjanjian informal berjalan juga menjadi faktor kuat dalam proses penggabungan laporan keuangan dan membuatnya seolah-olah menjadi bagian dari satu entitas tunggal. Kedua adalah perjanjian formal, di mana disertai dengan perjanjian secara tertulis yang menjelaskan persyaratan kombinasi bisnis termasuk bentuk perusahaan yang bergabung, pertukaran, disposisi efek yang beredar, dan hak serta liabilitas partisipan, di mana pelaksanaan perjanjian ini diharuskan adanya pengakuan pada pembukuan salah satu atau lebih perusahaan yang bergabung. Dalam beberapa kasus, perjanjian formal sama secara substansi, namun berbeda bentuk. Frekuensi penggabungan usaha dan entitas yang kompleks. Saat ini, hampir semua perusahaan paling tidak mempunyai satu anak perusahaan, di mana anak perusahaan didirikan untuk melaksanakan secara terpisah aktivitas operasi yang sudah ada yang sebelumnya dikerjakan oleh induk perusahaan. Struktur organisasi yang kompleks. Selain struktur induk dan anak perusahaan yang telah menjadi struktur standar bagi banyak perusahaan, saat ini banyak perusahaan yang melakukan sebagian operasionalnya melalui entitas selain anak perusahaan. Selanjutnya, struktur organisasi dan pelaporan keuangan. Nah, berikut ini adalah beberapa pendekatan yang bisa diterapkan untuk menentukan prosedur pelaporan keuangan yang tepat. Yang pertama, merger, yaitu sebuah penggabungan usaha di mana aset dan kewajiban dari perusahaan yang diambil alih digabungkan dengan aset dan kewajiban perusahaan yang mengambil alih. Jadi, pelaporan keuangannya dibuat berdasarkan struktur organisasi yang lama, yaitu perusahaan yang mengambil alih. Yang kedua, kepemilikan kendali, merupakan suatu penggabungan usaha di mana perusahaan yang diambil alih tetap beroperasi sebagai entitas legal yang terpisah dan sebagian besar saham biasanya dimiliki oleh perusahaan yang mengambil alih. Nah, untuk standar akuntansinya biasanya mengharuskan laporan keuangan dari induk dan anak perusahaan dikonsolidasikan untuk pelaporan bertujuan umum, sehingga seakan-akan merupakan suatu perusahaan tunggal. Yang ketiga, kepemilikan minoritas atau kepemilikan non-pengendali, merupakan pembelian kepemilikan perusahaan lain yang kurang dari 50% tidak akan mengakibatkan timbulnya penggabungan usaha atau situasi pengendalian. Sehingga dalam laporan keuangannya, investor seperti akan melaporkan hak kepemilikan kepada investi sebagai investasi dengan metode akuntansi tertentu sesuai dengan kondisi investasinya. Yang keempat, kepemilikan menguntungkan lainnya,
Nah, suatu perusahaan dapat memiliki kepemilikan pada entitas lain, walaupun tanpa ada kepemilikan langsung pada entitas tersebut. Sehingga biasanya laporan keuangan entitas akan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan primary beneficiary. Selanjutnya, penciptaan entitas usaha. Nah, dalam kasus yang sederhana, suatu perusahaan mentransfer aset dan kewajibannya ke entitas yang dibentuk dan mengendalikannya. Perusahaan mentransfer aset dan kewajibannya ke entitas yang dibentuknya pada nilai buku dan mengakui hak kepemilikan di entitas yang baru dibentuknya sebesar nilai buku aset neto yang ditransfer. Nah, selanjutnya ada contoh ilustrasi. Di sini diasumsikan PT Alan menciptakan sebuah anak perusahaan PT Bima dan mentransfer aset dan kewajiban seperti keterangan yang ada di bawah ke PT Bima. Serta sebagai pertukaran memperoleh 100.000 lembar saham biasa PT Bima dengan harga par Rp2.000. Dari contoh ilustrasi yang sebelumnya, dapat diketahui bahwa Alan mencatat transaksi dengan jurnal, yaitu mendebit investasi pada saham biasa PT Bima sebesar Rp435 juta, mendebit akumulasi penyusutan sebesar Rp110 juta yang didapat dari 100 juta dikurangi 80 juta ditambah 250 juta dikurangi 160 juta rupiah, dan juga mengkredit kas, persediaan, tanah, bangunan, dan peralatan yang masing-masing sebesar 70 juta, 50 juta, 75 juta, 100 juta, dan 250 juta rupiah. PT Bima juga mencatat transfer aset dan penerbitan saham sebesar nilai buku aset yang ditransfer sebagai berikut. Mendebit kas, persediaan, tanah, bangunan, peralatan yang masing-masing sebesar 70 juta, 50 juta, 75 juta, 100 juta, dan 250 juta. Dan juga mengkredit akumulasi penyusutan saham biasa nilai par sebesar Rp2.000 dan juga tambahan modal disetor yang masing-masing sebesar 110 juta, 200 juta, dan 235 juta.